sedang memilah yang paling cocok di hati. Mari berbincang dengan para calon ketua OSIS SMA Negeri 12. Sadarkah sih, siapakah yang menurut anak muda pantas menggantikan ketua OSIS yang sudah menetap di hati? Baik, sebelum kita mulai acara selanjutnya, mari nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Di mana tuh ada yang untuk Indonesia Raya, Indonesia. Indonesia Izinkan kami memperkenalkan Pak Andi dan kita pada hari ini yang terdiri atas pabrik pertama yaitu Bapak pada kedua yaitu Panelis ketiga yaitu Ibu Maris SHMC, panelis keempat Ibu Karanina Bayi SPD. Acara selanjutnya mari kita bersama sambut dari Pertama, Ketua Pelaksana kegiatan debat calon ketua OSIS periode kepada saudara Amelia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia ini. Saya di sini selaku Ketua Pelaksana kegiatan calon ketua OSIS periode 2021 dan 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempersilahkan kita semua untuk melaksanakan acara ini meskipun terhalang jarak. Tak lupa serta lindungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat
terhadap Ibu Sumartini dengan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Polri selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 12 Bekasi, yang terhormat Bu Nur Renata, yang terhormat Bu Priyanti selaku panelis, yang terhormat Bu Anindra selaku panelis beserta Bu Kairani selaku. Saya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang ikut serta dalam kegiatan debat calon ketua OSIS periode 2021 dan 2022. Tujuan adanya kegiatan ini merupakan sebagai acuan beserta membuka pandangan teman-teman sekalian terhadap calon-calon yang kami pilih. Sekiranya seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis atas sambutannya. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua DPRD Saudara Merian dari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau menyampaikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alhamdulillah saya bisa bertatap muka dengan orang-orang hebat yang berada di bawah. Sebelumnya kepada pemirsa yang di rumah, mohon maaf untuk pengamatan teknis tidak lupa betul ikut sertanya para panelis sebagai panelis pemimpinan, juga sebagai panelis politik, bukan saja sebagai panelis sosial hukum, dan bisa mendapatkan juga sebagai panelis sosial. Juga sebagai humas, melakukan UGC dari Semarang. Lugas Kesuana menjadi dua hal, pertama pesta demokrasi di Semarang 12 yang kita pakai ini, dan juga ada jalan pemerintah yaitu Reverse Future yang artinya reverse Suara. Kemudian ada future itu membuat masa depan. Jadi kalau kita kemudian dari kedua kata itu artinya gunakan suara kita untuk membuat masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pemirsa yang di rumah atau di lingkungan tersebut bisa menyaksikan debat kali ini dengan enjoy dan sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin dengan sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi kepada Ibu Ana dan Selamat. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu panelis yang pada sore hari ini hadir. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa pertanyaan-pertanyaannya untuk anak-anak kita pada sore hari ini. Anak-anakku sekalian, seluruh tim kru panitia yang pada sore hari ini bekerja keras untuk kita melihat potensi-potensi ya para peserta didik SMA Negeri 12 untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik, begitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, para calon-calon ketua OSIS periode 2021 yang mengikuti debat pada hari ini,
serta anak-anakku sekalian seluruh peserta didik SMA Negeri 5 Kota Bekasi, SMA Negeri 12 Bekasi yang pada hari ini mengikuti kegiatan debat calon ketua OSIS SMA Negeri 12 baik secara virtual di rumah maupun yang berada di sekolah. Syukur alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul hadir dalam acara debat sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, saya menyimak walaupun sambil warawiri ke sana kemari begitu ya karena sedang ada kegiatan juga di SMA 5 ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa stay terus mendengarkan begitu, tetapi di sela-sela kemudian beberapa kegiatan begitu ya. Sehingga beberapa juga miss ya karena saya tidak bisa mendengarkan dengan seksama begitu. Namun sekilas saya sangat bahagia pada sore hari ini karena sekilas saya melihat dan mendengar pendapat-pendapat dari anak-anakku sekalian, para calon-calon ketua OSIS sore hari ini. Alhamdulillah ya, tinggal mengembangkan saja barangkali. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga luar biasa dari para panelis. Semoga ini semua menjadi bekal bagi anak-anak kita, para calon-calon ketua OSIS sebagai pemimpin masa depan SMA Negeri 12 Bekasi. Ya. Selanjutnya, saya ingin berpesan kepada para calon ketua OSIS. Yang pertama, dimohon Anda semua mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin karena menjadi pemimpin itu bukan hal yang ringan, ya, berat yang harus kita lakukan. Ini juga menyangkut pertanyaan tadi mungkin. Ada beberapa. Yang pertama bahwa kita harus mampu menjadi example atau harus mampu menjadi contoh buat teman-teman kita yang lain. Jadi kalau kita menginginkan teman-teman kita berdisiplin, maka ketua OSIS-nya terlebih dahulu yang harus disiplin. Kalau kita menginginkan teman-teman kita bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, maka kita sebagai ketua OSIS-nya sendiri yang duluan harus bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua juga bisa menumbuhkan rasa sense of belonging di antara teman-teman semua. Ya, bagaimana caranya supaya kalian semua bisa menumbuhkan rasa itu, ya, hadir di antara para pengurus OSIS, para pengikut-pengikut kalian semua. Kemudian selain itu juga bahwa Anda semua sebagai ketua OSIS nanti harus mencoba ya untuk berani mengambil keputusan. Ini juga suatu hal yang bukan bukan suatu hal yang mudah ya buat kita. Mengapa? Karena mengambil keputusan ini suatu hal yang krusial. Apabila kita melakukannya dengan tepat ya maka akan menjadi kebaikan bagi semua. Tetapi kalau kurang tepat maka ini akan menjadi sebaliknya untuk organisasi gitu ya. Kemudian kita juga anak-anakku semua para calon-calon ini harus berlatih bagaimana cara menciptakan kerjasama yang baik di antara semua ya semua anggota, semua pengurus ya sehingga semuanya bisa menyumbangkan pemikiran, ide-ide, gagasan, pendapatnya. Yang tidak punya ide, gagasan, dan pendapat punya tenaga, maka dia yang akan mengeluarkan tenaga. Ketika tidak punya tenaga, maka dia akan mengorbankan waktu. Ketika tidak ada waktu, mungkin dia juga bisa mengorbankan hal yang lain yang bisa bermanfaat untuk organisasi. Sehingga sekali lagi kerjasama harus bisa dijalin dengan sangat baik ya. Kemudian mohon kepada seluruh dari calon pengurus OSIS ini atau ketua OSIS ini, tolong sekali lagi berkompetisilah secara sehat. Ya, sore hari ini adalah bagian dari kompetisi, di mana teman-teman kalian akan melihat siapakah yang mempunyai pemikiran yang lebih baik, pemikiran yang lebih dewasa, pemikiran-pemikiran yang lebih
brilian, yang lebih cerdas ya, sehingga ini adalah gambaran awal bagi kami untuk bagaimana kemudian memutuskan siapa yang akan kami pilih ya. Jadi ini adalah bagian dari kompetisi, bagian dari kampanye ya. Sekali lagi berkompetisilah secara sehat. Kalau Anda semua sudah dibiasakan untuk berkompetisi secara sehat, maka insya Allah di kemudian hari pun maka ini akan menjadikan kebiasaan buat kita semua ya. Kemudian anak-anakku sekalian, jangan sampai lupa bahwa setelah ini nanti akan dilakukan pemilihan umum ya, pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS. Mohon seluruh kru panitia, saya belum nanya ini siapa pelaksananya, apakah OSIS, apakah tim independen atau MPK atau siapa yang melaksanakan begitu. Namun siapapun yang melaksanakannya, pertama tolong dimaksimalkan ya suara yang ada. Jadi kalau kita mempunyai suara, misalnya mempunyai warga SMA Negeri 12 ini secara keseluruhan ada 1.200, maka maksimumnya 1.200 ini bisa menyumbangkan suaranya, bisa memanfaatkan hak suaranya di dalam pemilihan ini. Siswa, guru, atau pendidik dan tenaga kependidikan semuanya harus berkiprah ya. Pokoknya usahakan semaksimal mungkin ya. Minimalnya paling tidak 80% ya, semua dari hak suara yang ada di SMA Negeri 12 ini dapat dimanfaatkan dengan baik ya. Kemudian inilah hakikatnya demokrasi anak-anakku sekalian ya, kita berlatih, belajar bagaimana cara berdemokrasi yang sehat, cara berdemokrasi yang baik ya. Oleh karena itu, sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ya pada tahun ini dengan rangkaian yang sudah kita lalui ya, mulai dari MPK, musyawarah MPK, kemudian pemilihan caketos, kemudian sekarang debat ya, nanti dilanjut dengan pemilihannya, dilanjut dengan LDKO-nya dan lain sebagainya ya. Ibu berharap dan Ibu doakan semoga kita semua mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan harapan SMA Negeri 12 Bekasi, pemimpin-pemimpin yang mampu secara bergandengan tangan, bergotong royong dengan pihak sekolah, memajukan SMA Negeri 12 Bekasi, mewujudkan visi SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Ya, jadi sekali lagi, Ibu berharap ya semoga Allah memberikan ridhonya kepada usaha yang sudah kita lakukan maupun yang belum, tetapi kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada tahun ini kita memperoleh pemimpin sesuai dengan harapan kita semuanya ya. Saya yakin kalau antara OSIS, kemudian sekolah, manajemen sekolah, kemudian semua komunitas SMA Negeri 12 Bekasi kalau mempunyai satu komitmen, mempunyai satu keinginan, mempunyai satu visi dan cita-cita, maka kita semua insya Allah akan bisa meraihnya ya. Dan SMA Negeri 12 Bekasi akan semakin cemerlang, akan semakin jaya, akan mampu mensejajarkan diri dengan SMA-SMA terbaik di Kota Bekasi ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat berkompetisi ya. Namun tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jaga stamina supaya kita semua bisa tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap berdoa. Terima kasih, itu saja. Terima kasih para panelis. Sore hari ini sudah sangat bertugas dengan sangat baik. Dari saya cukupkan sekian. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan sekali pembukaan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang SMA 12 kepada Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu sampaikan bahwa nanti akan ada sambutan khusus dari Ibu dari Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi, Ibu Dr. Hadian Sumati MM, karena tadi ada sedikit kendala teknis di audio, maka nanti akan disampaikan setelah komen audio. Baik, puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cukup cerah ini dengan sedikit gerimis sedikit kecil, berarti mudah-mudahan ini menjadi anugerah bagi kita semua. Mudah-mudahan pelaksanaan debat calon ketua OSIS dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Buwari selaku wakil kepala sekolah siswaan Ibu Manajer dan Ibu Berani yang kita hormati, seluruh maupun MTK dan anak yang ada di rumah, juga salam hormat kepada kepala sekolah juga. Mohon maaf untuk membuka acara debat calon ketua OSIS SMA Negeri 12 2021 ya. Kalau 20 kan udah mau habis ya Kak ya. Ya. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tapi tidak mengurangi semangat dalam melaksanakan kegiatan ini, karena ini penting biar semua menjadi tahu kandidat-kandidat OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka debat calon ketua OSIS SMA Negeri 12 Bekasi periode 2021 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara puncak kita yaitu debat pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Mari kita sambut kandidat ketua OSIS nomor urut 1 Nandio Rizky Wicaksono. Nomor urut 2 Anissa Rahma. Nomor urut 3 Anissa Rahmadian. Dan yang terakhir nomor sekalian, inilah keempat kandidat ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Beri tepuk tangannya. Sebelum kita memasuki debat, hendaknya keempat kandidat dan pendukung untuk mematuhi tata tertib debat kali ini. Berikut tata tertib debat kali ini. A. Untuk peserta debat. 1. Debat terbuka dengan tema Make Voice, Make Future, dipandu oleh moderator yang dipilih oleh MPK SMA Negeri 12 Kota Bekasi. 2. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi dan misi yang berkaitan dengan tema debat Make Voice, Make Future dan tidak menyerang personal. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. Selanjutnya,
Waktu dimulai saat kandidat mulai berbicara. 5. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat jika waktu telah habis. 6. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis dan catatan yang diperlukan. 7. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. 8. Panitia berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada peserta debat yang tidak mematuhi tata tertib. Untuk pendukung dan penonton, pertama, dilarang berkomentar tidak senonoh dalam aplikasi Zoom saat acara berlangsung. Kedua, dilarang menggunakan bahasa yang kurang sopan selama acara debat berlangsung dalam chat. Ketiga, dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. Keempat, panitia berhak mengingatkan dan memberi tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. Kami percaya hadirin merupakan kandidat dan pendukung yang semangat dan bisa menjaga ketertiban selama debat berlangsung. Baik, langsung saja kita saksikan debat pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Pada segmen kali ini, kita akan mendengarkan visi dan misi dari keempat kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Kepada kandidat nomor urut 1, dipersilakan menyampaikan visi misinya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku calon ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1 akan membacakan visi misi saya. Saya mempunyai visi yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang mandiri, cerdas, 5S, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah misi saya. Misi saya yang pertama adalah Interupsi. Yang kedua adalah misi saya. Misi saya yang pertama adalah membuat program kegiatan yang dapat mengasah kreativitasan murid. Yang kedua, membuat program kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan murid. Yang ketiga, mengharumkan nama sekolah SMA Negeri 12 Kota Bekasi di luar sekolah. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada kandidat nomor urut 2, dipersilakan menyampaikan visi misinya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panelis yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan visi serta misi saya. Yang pertama, visi saya adalah mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi sebagai penerus bangsa yang berkarakter, inovatif, kreatif, dan mampu berprestasi dengan dilandaskan oleh iman dan takwa. Tentunya untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi untuk dijalankan. Yang pertama adalah membangun karakter siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang unggul dan berakhlak mulia dengan kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Yang kedua adalah mengoptimalkan peran serta tugas OSIS sebagai wadah aspirasi bagi siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Yang ketiga adalah mempererat hubungan antar siswa-siswi, ekskul, dan organisasi yang ada di SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Yang keempat, melanjutkan serta mengembangkan program kerja OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Dan yang kelima adalah menciptakan kegiatan yang dapat memicu kekreativitasan untuk siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Kurang lebihnya penjabaran dari visi misi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3 dipersilakan menyampaikan visi misinya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 3 periode tahun 2021 dan 2022.
Yang pertama, saya akan menjabarkan visi saya. Visi saya adalah menciptakan suasana SMA Negeri 12 Bekasi menjadi sekolah yang cinta lingkungan, cinta keberagaman, menyenangkan, dan kondusif. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan misi saya. Misi saya adalah mengoptimalisasikan fungsi OSIS sebagai penyelenggara kegiatan siswa dan siswi di sekolah. Yang kedua adalah menjadi pemimpin tauladan untuk warga di sekolah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan program kerja OSIS dari angkatan yang sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kepada kandidat nomor 4, dipersilakan menyampaikan visi misinya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, kita akan break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan.
visi misinya selama 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Perdela. Ini saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Izinkan saya memaparkan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan SMA Negeri 12 Kota Bekasi menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, serta menciptakan siswa-siswi yang kreatif dan inovatif, berlandaskan iman dan takwa. Untuk mewujudkan visi saya memiliki misi. Yang pertama, mengoptimalkan peran OSIS sebagai penyelenggara kegiatan berlandaskan sekolah ramah anak. Yang kedua, mendukung penuh bakat dan minat siswa dan siswi, baik itu akademik, non-akademik, sastra dan budaya, maupun keagamaan. Dan yang ketiga, mengevaluasi setiap kegiatan agar dapat memastikan itu pada kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, melanjutkan dan meningkatkan program kerja periode OSIS sebelumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada keempat kandidat yang sudah memaparkan visi misinya. Baik, selanjutnya pada segmen kali ini keempat kandidat akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para panelis. Yang sudah dimuat dalam blog pertanyaan akan dijawab oleh semua kandidat. Baiklah, untuk kandidat yang satu, silakan mengambil pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama akan saya bacakan. Dimohon untuk para kandidat mendengarkan. Di masyarakat, khususnya dalam dunia kerja, pengalaman berorganisasi seseorang menjadi salah satu aspek yang bisa menjadi nilai tambah. Menurut Anda, apa yang membuat pengalaman berorganisasi bisa begitu dipertimbangkan ketika terjun langsung di masyarakat? Apakah sudah jelas? Baik, akan saya ulangi. Di masyarakat, khususnya dalam dunia kerja, pengalaman berorganisasi seseorang menjadi salah satu aspek yang bisa menjadi nilai tambah. Menurut Anda, apa yang membuat pengalaman berorganisasi bisa begitu dipertimbangkan ketika terjun langsung di masyarakat? Kepada calon nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pengalaman berorganisasi itu sangat penting karena seseorang melihat kinerjanya itu dari dia berorganisasi sebelumnya. Seperti misal saya sendiri, saya sebelum dipilih menjadi kandidat, pasti angkatan atas saya melihat kinerja saya, pengalaman berorganisasi saya sebelum saya dipilih untuk menjadi kandidat ketua OSIS. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada calon nomor urut 4, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara.
Baik, terima kasih. Apa yang membuat pengalaman berorganisasi dipertimbangkan dalam dunia masyarakat? Dalam suatu organisasi, kita dituntut untuk meningkatkan etos kerja. Selanjutnya, kita juga dituntut untuk melakukan yang terbaik dan selalu bekerjasama dengan tim. Hal itu yang dapat membuat pengalaman berorganisasi bisa dipertimbangkan dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada calon nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa yang membuat pengalaman berorganisasi bisa langsung dipertimbangkan jika terjun ke masyarakat? Karena pada saat kita berorganisasi, kita sudah mendapat pengalaman untuk bersosialisasi, dan saat kita berorganisasi, kita sudah memiliki pengalaman untuk bekerja. Makanya kenapa orang yang berorganisasi itu pasti bakal lebih dipertimbangkan saat dunia bekerja, karena mereka sudah memiliki pengalaman, sudah memiliki pengetahuan tentang gimana caranya bersosialisasi, gimana caranya public speaking yang baik dan benar, dan gimana caranya bekerja dengan tim yang baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada calon nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, izinkan saya menjawab dari pertanyaan tersebut. Karena di organisasi dilihat dari kinerja seseorang bagaimana dia bekerja. Sekian dari jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada para kandidat atas jawabannya. Kepada panelis diharapkan menanggapi jawaban para kandidat. Ya, terima kasih kepada calon yang sudah menjawab pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini sebenarnya ini untuk melihat bagaimana kalian menilai dan bagaimana kalian mengartikan sebuah organisasi dan bagaimana kalian memposisikan diri kalian ketika berorganisasi. Jadi di dalam pertanyaannya dan di dalam jawaban kalian sebenarnya di sini kita semua panelis dan kawan-kawan yang ada di rumah mungkin menonton itu bisa menilai bagaimana ketika nanti berorganisasi, karena berorganisasi itu sama saja dengan berlatih terjun ke masyarakat. Ya, jadi nanti kita bisa dari jawaban tadi para calon, kita semua sekarang bisa menilai bagaimana tiap-tiap calon value bagaimana mereka berorganisasi. Untuk pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih atas Bu Vera untuk pertanyaannya. Untuk seluruh calon, Bu. Terima kasih atas tanggapannya, Bu Vera. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan lagi kepada kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk mengambil.
Baik, saya akan membacakan pertanyaannya. Bagaimana cara mengeksekusi kegiatan OSIS yang masih harus menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam meningkatkan prestasi siswanya dalam konteks penguatan nilai kultural dan kemajemukan bangsa? Berikan contoh konkret dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Apakah sudah jelas? Baik, saya akan ulangi. Bagaimana cara mengeksekusi kegiatan OSIS yang masih harus menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam meningkatkan prestasi siswanya dalam konteks penguatan nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Berikan contoh konkret dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. Kepada calon nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kepada calon nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara mengeksekusi program kerja OSIS pada saat masih menggunakan protokol kesehatan? Tentu kita bisa mengubah event-event OSIS yang tadinya kita offline tapi kita ubah ke online dengan cara, contohnya itu adalah lomba 17-an contohnya. Kita bisa mengubah yang tadinya pidato harus tatap muka jadi pidato, mereka bikin video lalu kirim ke kita. Dan satu lagi seminar, kita bisa mengubah itu seminar menjadi webinar dengan cara media Zoom. Kita di sini sudah pada generasi milenial yang mempunyai teknologi yang bagus, lebih pantas lagi kita gunakan pada saat protokol kesehatan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon nomor urut 4, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawabnya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, memang kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan cara satu-satunya yang paling ampuh adalah dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan online. Kita dapat mengubah event-event yang offline dengan secara online. Contohnya adalah seminar menjadi webinar, dan jika memang diharuskan untuk mengadakan event secara tatap muka, kita bisa membatasi orang tersebut dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, kepada calon nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang salah satu caranya ya dengan cara seperti tadi ya, online semua di event itu. Kayak seminar jadi webinar, terus misalkan event-event yang tatap muka menggunakan protokol kesehatan yang berlaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada calon nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Seperti yang disampaikan oleh calon nomor 2 dan 3, event diubah menjadi online. Jadi offline-nya
diubah jadi online. Sekian, terima kasih. Kepada panelis diharapkan menanggapi jawaban para kandidat. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ini sebenarnya konteks kebangsaannya adalah dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa yang sudah disampaikan dari calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4 adalah lepas dari konteksnya. Nah, tadi pertanyaan jawabannya hampir sama, semua menerapkan protokol kesehatannya itu dengan pembelajaran online gitu ya. Setiap kegiatan disampaikan secara daring gitu, mungkin Zoom meeting itu udah kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Nah, yang belum masuk ke dalam pertanyaan tadi adalah konteks nilai kebangsaan, itu yang penting. Nilai kebangsaan, kultural, dan kemajemukan bangsa itu belum terjawab. Jadi itu tadi jawabannya masih umum, ya, normatif. Jadi belum masuk dengan apa yang saya maksud, yaitu konteks penguatan nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Padahal itu yang penting. Seperti waktu debat tahun lalu itu dijawab dengan baik oleh Altaf. Bagaimana penyampaian misalnya konten-konten kegiatan OSIS yang demokratis itu seperti apa? Itu belum terjawab sayang gitu. Ada yang mau menanggapi satu saja? Saya belum terjawab soalnya empat-empatnya. Jadi supaya lebih lagi. Silakan ya. Baik, kepada calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab dalam 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Bu Ena, saya izin mencoba menjawab. Mungkin kalau misalnya kegiatan yang bisa mengeksplor nilai kultural dan kemajuan bangsa, contohnya Hari Batik mungkin kita bisa adakan dengan cara mengadakan foto di rumah, foto batik, lalu kita ekspos ke media sosial kita di sini punya Instagram dan YouTube, dan mungkin kita bisa mengadakan satu hari dengan informasi tentang Hari Batik tersebut. Batik-batik dan macam-macam batik, jenis-jenis batik, contohnya seperti itu. Sudah. Terima kasih. Baik Ibu, apa sudah jelas? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk kandidat nomor 3, silakan mengambil pertanyaan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Komunikasi, koordinasi, dan kontrol adalah 3 bagian aspek penting dalam organisasi. 3 hal tersebut dianalogikan seperti roda untuk menjalankan organisasi. Menurut Anda, dalam situasi pandemi sekarang, bagaimana realisasi komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang paling efektif supaya organisasi tetap berjalan? Apakah sudah jelas? Baik, saya akan ulangi. Komunikasi, koordinasi, dan kontrol adalah 3 bagian aspek penting dalam berorganisasi. 3 hal tersebut dianalogikan seperti roda untuk menjalankan organisasi. Menurut Anda, dalam situasi pandemi sekarang, bagaimana realisasi komunikasi, koordinasi, dan kontrol yang paling efektif supaya organisasi tetap berjalan?
Kepada calon nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana cara yang efektif untuk tetap menjaga komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kita sudah berada di era yang mempunyai teknologi yang bagus. Kita di sini mempunyai teknologi seperti WhatsApp, Line, dan Zoom yang bisa kita gunakan sebagai tempat untuk berkomunikasi. Contohnya untuk rapat, kita bisa menggunakan Zoom buat rapat kita. Dan bisa digunakan juga untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sekiranya ingin kita komunikasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab. Agar tetap berjalan, harus sering sharing melalui aplikasi agar tidak terjadi miskomunikasi antar organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada calon nomor urut 4, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Agar komunikasi, koordinasi, dan kontrol tetap berjalan dengan lancar, kita harus menggunakan teknologi yang ada. Untuk apabila mengontrol dan mengkoordinasi suatu organisasi, kita bisa mengadakannya lewat Zoom supaya dapat berjalan dengan lancar. Untuk membuat suatu komunikasi dengan efektif, kita dapat menggunakan WhatsApp agar dapat berjalan dengan lancar juga. Sekian, terima kasih. Baik, kepada calon nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi sekarang, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan teknologi sekarang. Misalkan komunikasi lewat Zoom, rapat itu. Nah, mungkin untuk koordinasi dan kontrol ini bisa tetap muka, tapi mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panelis diharapkan menanggapi atau mempertanyakan kembali jawaban para kandidat. Ya, untuk pertanyaan mengenai 3K ini, mengenai komunikasi, koordinasi, dan kontrol, tadi mungkin kalau situasinya di dalam pandemi sekarang itu sudah relevan. Namun di sini ada tidak yang bisa menjelaskan, karena tadi di awal sudah diberi prolog kalau komunikasi, koordinasi, dan kontrol ini bagai tiga roda penggerak organisasi yang membuat organisasi bisa berjalan dengan seimbang. Ya. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa kaitan dari 3K tersebut? Komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Satu aja boleh. Nanti yang biasa menjawab boleh. Kaitan antara komunikasi, koordinasi, dan kontrol. Adakah dari para kandidat ini yang berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ferani? Baik, kepada calon nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Bu Vera izin saya untuk menjawab pertanyaannya. Menurut saya, kaitan antara komunikasi, koordinasi, dan kontrol ini, yaitu misalkan salah satu dari komunikasi yang misalkan cuma koordinasi doang, kontrol doang, tapi nggak ada komunikasinya sama sekali. Itu kayak percuma aja gitu. Kurang apa ya? Misalkan
lengkap aja gitu. Misalkan ada sepeda, kita ganti itu misalkan kayak program les gitu. Misalkan sepeda yang ada banyak, jadi sepeda itu nggak bisa berjalan gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Ferani, apakah sudah jelas? Oke. Kepada calon nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Vera. Mungkin kalau misalnya komunikasi, koordinasi, dan kontrol ini saling berkaitan, karena jika salah satu aja nggak ada, maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Contohnya kita ada komunikasi, ada kontrol, tapi kita tidak bisa mengkoordinasikan organisasi tersebut, maka organisasi tersebut tidak terkoordinasi dan tidak akan berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 4, silakan mengambil pertanyaan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi siswa yang sering datang terlambat? Apakah sudah jelas? Baik, saya akan ulangi. Upaya apa yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir atau mengatasi siswa yang sering datang terlambat? Kepada calon nomor urut 4, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Untuk meminimalisir siswa yang sering datang terlambat, mungkin jika siswa tersebut terlambatnya sekali, kita bisa menegurnya dengan baik. Jika ya 2 kali, kita bisa mungkin melaporkannya ke wali kelas, dan jika terus berulang, kita bisa mengembalikannya ke orang tua. Sekian, terima kasih. Baik, kepada calon nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya yang saya lakukan mungkin yaitu yang pertama benar tadi itu mungkin di wali kelasnya sering-sering diingatkan di kelasnya. Kemudian jika murid itu terlalu sering terlambat dan dia terus orangnya, bisa langsung dikeluarkan dari sekolah. Ya, mungkin. Terlibat ikut memakai narkoba. Apakah sudah paham? Kepada calon nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izinkan saya menjawab. Kalau itu harus lebih sering diperhatikan dan dikasih masukan lagi. Karena mungkin dia kurang perhatian dari temannya,
dari orang tuanya di rumah kurang perhatian, mungkin dia melakukan itu karena dia kurang perhatian dari orang-orang sekitarnya. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, kepada calon nomor urut 1 dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan yang saya lakukan adalah saya akan nemuin orang itu, tanya masalahnya apa, dia sampai Terus sih, untuk mic-nya coba dijauhkan lagi, agar lebih jelas suaranya. sudah dijelaskan. Ya. Tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya temuin orang itu, misalkan saya kurang dekat sama orang itu ya saya deketin, misalkan saya tahu saya cari tahu masalahnya itu apa dia sampai berbuat itu. Misalkan saya udah tahu masalahnya, mungkin saya akan ngomongin baik-baik supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon nomor urut 2 dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Hal yang akan saya lakukan tentunya mengadakan sosialisasi dengan mengundang narasumber yang memang cocok di bidangnya. Contohnya, kita akan mengadakan sosialisasi tentang tawuran. Masalahnya, jika memang masalah tersebut belum diselesaikan, kita harus selesaikan. Yang kedua, kita harus melakukan rehabilitasi terhadap si pelanggar tersebut. Mungkin ada yang salah dalam diri tersebut, mungkin dia membutuhkan perhatian yang lebih, mungkin dia membutuhkan teman dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kita akan mengadakan event-event supaya nama sekolah kita lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Kepada Ibu Karinja diharapkan menanggapi jawaban para kandidat. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat Ibu sebagai penulis ketiga. Ya. Pertanyaan Ibu dengan jawaban calon, ya cukup bagus semua. Ya. Nah, yang pertama tadi ada perhatian dari orang tua, kita pendekatan dulu, ya. Melalui kalian sudah, kalau seandainya sudah terbentuk, sudah jadi ketua OSIS, ada pengurus yang jelas, bagaimana pendekatan supaya jangan sampai terjadi perilaku menyimpang tadi, diantaranya tawuran, kemudian narkoba, ya. Karena dari segi hukum mungkin ya, kalau kita belajar di sosiologi ya, setiap orang yang melanggar hukum itu wajib hukumnya, karena apa, Indonesia itu negara hukum yang berdasarkan hukum. Tidak terkecuali sepelosok apapun siswa yang melakukan tindak seperti itu wajib hukumnya. Nah, untuk meminimalisir terjadinya supaya siswa tidak melakukan perilaku menyimpang tersebut, alangkah bagusnya diantaranya tadi sudah ada yang menjawab ya, perhatian, pendekatan dulu dengan siswa yang melakukan. Apa penyebabnya? Ya mungkin kebanyakan apa? Melakukan kenakalan remaja, kalau dibelajar kenakalan remaja, apa penyebabnya? Kurang perhatian dari keluarga, orang tua. Apakah karena memang broken home ya? Mungkin terjadi perceraian di antara orang tua. Kita tahu dulu apa penyebabnya. Kemudian pendekatannya dengan cara apa? Ya, sosialisasi tadi sudah terjawab dari calon kedua, ya, luar biasa. Melalui sosialisasi itu, ya, akhirnya siswa tahu. Kalau tahu kurang lebih 5 tahun yang lewat, siswa yang melakukan tawuran itu dulu zaman Menteri Pendidikan yang sebelum sekarang ya. Bagi siswa yang melakukan tawuran akan di blacklist untuk memasuki, untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Sudah ada jelas, ya. Jadi dengan cara seperti itu, otomatis siswa
yang tadinya ikut-ikutan teman, ya, akhirnya supaya saya tercapai cita-cita saya, waktunya habis, ya, mohon maaf. Mungkin untuk lebih dalam lagi nanti pas mudah-mudahan pandemi cepat selesai, kita belajar lagi di sisiologi yang utamanya. Oke, sukses buat semua calon nomor 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Paris atas tanggapannya. Baik, untuk melanjutkan segmen tadi, saya akan membacakan pertanyaan dari para siswa-siswi SMA Negeri 12 Kota Bekasi yang sudah dikirimkan melalui chat pribadi Zoom SMA Negeri 12 Kota Bekasi. lagi itu. Baik, pertanyaan untuk Ferdi, pertanyaan untuk individual dari Gideon Nathanael Purba, 10 IPA 3. Di bagian misi nomor 2, pada kandidat nomor urut 3, tertulis menjadi pemimpin tauladan untuk seluruh warga SMA Negeri 12 Kota Bekasi, yang dimana hal itu tidak akan mudah, mengingat OSIS tetap saja seorang murid biasa. Pertanyaan saya, jika seandainya Anda nomor urut 3 terpilih menjadi ketua OSIS dan anggota Anda di bagian misi nomor 2, pada kandidat nomor urut 3 tertulis menjadi pemimpin tauladan untuk seluruh warga SMA Negeri 12 Kota Bekasi, yang dimana hal itu tidak akan mudah, mengingat OSIS tetap saja seorang murid biasa. Pertanyaan saya, jika seandainya nomor urut 3 terpilih menjadi ketua OSIS dan anggota Anda mendapat kedapatan melanggar aturan yang dimana seharusnya OSIS menjadi penegak aturan, apa yang Anda lakukan sebagai ketua OSIS selain menindaklanjuti tegas pelaku tersebut? Sekian, terima kasih. Apa sudah jelas? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gideon Nathaniel. Di dalam peraturan OSIS kan ada sanksi peraturannya. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar, ya pasti dikasih sanksi dong. Sanksinya sih sesuai dari apa yang saya mau. Jadi nggak harus apa yang kamu yang dari kamu omongin. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan untuk seluruh calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaida dari kelas 12 IPA 1 ingin bertanya kepada semua calon, bagaimana cara kalian untuk mengatasi kejenuhan dalam organisasi? Apakah sudah jelas? Kepada para kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai dari kandidat nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Humaida. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam berorganisasi? Kita saat berorganisasi itu tidak hanya bekerja terus, tapi kita bisa menjadikan organisasi di keluarga kita. Contohnya dengan kita mengadakan kumpul bareng, kita bisa main bareng,
bertukar pikiran, curhat, apapun itu untuk mengurangi kejenuhan yang ada di organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kandidat nomor urut 4. Karena di organisasi itu nggak selalu apa ya, ngadain event-event acara-acara terus gitu. Pasti ada jedanya. Ya. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izinkan saya menjawab. Kalau menghilangkan kejenuhan biasa, kalau misalnya ketemu langsung, kita kumpul bareng, kayak nyari tempat, terus kita ngobrol bareng. Kalau seandainya tidak ketemu langsung, kita selalu ngobrol-ngobrol di grup, bercanda bareng di grup. Itu caranya. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari Indra Ramadan, kelas 12 IPS 1. Ini PU, pertanyaan untuk keseluruhan. Apa itu makna dari intisari dari keadilan? Berbicaralah sebagai perwakilan murid Pancasilais. Apakah sudah paham? Pertanyaannya, apa itu makna dan intisari dari keadilan? Berbicaralah sebagai perwakilan murid Pancasilais. Kepada para kandidat, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit, dimulai dari kandidat nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab apa itu makna dari keadilan. Keadilan itu kan adil. Kalau misalnya dilihat dari hukum, contohnya tentang keadilan HAM dan kewajiban HAM. Kalau keadilan juga tertera pada Pancasila kita, yaitu sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intisari dari keadilan itu adalah kalau misalnya kita melakukan A dan kita memberikan sesuatu ke A dan ke B itu sama. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 4 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izinkan saya menjawab. Intisari dari keadilan adalah misalnya kalau mau berbuat apa-apa tuh harus adil, kayak dari satu orang ke satu orang itu harus adil. Sekian jawaban saya, makasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 4 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Durasi 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan menurut saya itu adalah misalkan Anda ingin berbagi kepada seseorang, Anda harus memberikan itu secara rata. Tidak boleh misalkan mementingkan salah satu yang ini lebih banyak atau yang ini lebih banyak, yang ini lebih sedikit. Tidak boleh. Yang mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 4, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas pertanyaannya. Makna dan intisari keadilan menurut saya adalah keadilan merupakan suatu hal yang ditegakkan sesuai dengan porsi yang masing-masing. Jadi, jika si A melanggar suatu tata tertib, maka harus dikenakan sanksi, dan jika B tidak melanggar, ya tidak diberikan sanksi. Begitu. Dan terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Selamat siang, perkenalkan nama saya Hana Shashi dari kelas 10 Bahasa. Saya ingin bertanya kepada kandidat nomor urut 2, jika menjadi ketua OSIS,
Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan jika melihat teman terdekat Anda atau sahabat melanggar peraturan sekolah? Lalu jika Anda tegur dia malah salah menanggapi lalu berujung musuhan. Tolong berikan solusinya. Terima kasih. Kepada kandidat nomor 2 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit untuk dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya tadi. Sebelumnya makasih sudah ingin bertanya. Kan ini konteksnya sahabat dekat ya. Kalau misalnya kita pasti bakal bisa menjalin komunikasi yang bagus. Nggak mungkin kalau misalnya kita dengan sahabat dekat kita sendiri, kita udah kasih tahu dia, kamu melanggar, terus dia sebenarnya tahu dia melanggar, tapi dia nggak nyadari kalau dia itu melanggar. Dan ini dalam konteks teman dekat tadi kamu bilang kan. Kalau misalnya teman dekat, nggak mungkin kalau ngasih tahu mereka, tapi mereka nggak bakal dengerin, jadi nggak mungkin musuhan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan membacakan pertanyaannya. Namanya Christine Angel dari perwakilan OSIS. Pertanyaan untuk semua calon ketua OSIS. OSIS membutuhkan pemimpin yang berkualitas. Sebagai calon ketua OSIS, bagaimana cara untuk menunjukkan nama baik SMA Negeri 12 Kota Bekasi menjadi lebih baik dan terkenal dengan kualitasnya? Tolong berikan saya jawaban yang sangat jelas. Terima kasih. Baik, kepada para kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai dari kandidat nomor urut 4. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Untuk memajukan semangat edukasi, utama yang kita lakukan adalah dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus disiplin, harus belajar dengan giat dan sebagainya. Kemudian jika kita telah melakukannya, kita harus menularkannya kepada orang lain agar orang lain tersebut bisa merasakan apa yang kita pelajari. Jika semua sekolah tertular oleh kebiasaan baik tersebut, maka bisa dipastikan sekolah dapat lebih maju lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, untuk kandidat nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Caranya agar nama sekolah bisa lebih maju lagi, kita bisa mengikuti lomba, kayak misalnya ekskul apa ikut lomba dengan bawa nama sekolah. Nah, itu bisa menjadi salah satu memperbesar nama sekolah. Jadi sekolah kita terkenal di mana aja. Sekian jawaban saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, cara untuk meningkatkan kualitas yang akan dikenal oleh sekolah lain, yang pertama adalah mengadakan event-event yang bagus. Contohnya kita mengadakan event eksternal yang sekiranya dapat mengundang partisipan dari luar, dan event kita akan lebih terkenal gitu. Kalau dari dalam organisasi OSISnya juga, kita akan membuat orang-orang yang punya kualitas yang bagus. Lalu tentunya kita akan menyebarkannya keluar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya caranya itu dengan cara mengadakan event besar dengan cara eksternal, misalnya instruksi untuk linknya agak dijauhkan lagi agar lebih jelas suaranya. Misalkan acaranya pensi mengundang warga-warga sekolah lain untuk datang ke acara kita. Itu untuk eksternalnya. Untuk internalnya mungkin dengan cara, misalkan saya nanti jadi ketua OSISnya, saya akan menularkan sifat-sifat baik dari diri saya sendiri. Yaitu misalkan saya disiplin, tanggung jawab, saya akan mengeluarkan sifat-sifat baik saya itu untuk organisasi saya, anggota-anggota organisasi saya yang lain.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membaca pertanyaan selanjutnya dari Laksamana Putra kelas 12 IPA 4. Saya akan membacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk seluruh kandidat. Sikap atau tindakan kalian sebagai Cakatas 1, 2, 3, dan 4 jika ada salah satu anggota OSISmu yang melenceng atau melanggar tata tertib sekolah, sikap atau tindakanmu sebagai calon ketua OSIS yang perlu diupayakan. Pada para kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit dimulai dari kandidat nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sikap apa yang akan saya lakukan? Tentunya yang pertama adalah mencari akar masalahnya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Lalu kita berikan sanksi yang sekiranya cocok mengenai apa yang telah dia perbuat, mengenai pelanggaran apa yang telah dia perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kandidat nomor urut 3 dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Jawab. Cari tahu dulu masalahnya. Kita tanya ke orangnya masalahnya ada apa. Habis itu baru kita kasih tahu baik-baik. Terus baru kita kasih sanksi yang sesuai dengan apa masalah dia. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Selanjutnya kandidat nomor urut 4 dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sikap yang akan saya ambil jika anggota saya melakukan pelanggaran tertib. Yang pertama adalah saya akan melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Kita akan cari permasalahannya apa, penyebabnya apa. Selanjutnya kita akan beri sanksi yang sesuai dengan apa yang dia langgar. Dan yang ketiga, untuk agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita akan memberikan reward kepada orang tersebut supaya bisa memotivasi orang tersebut tidak melakukan kesalahannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sikap atau tindakan apa yang saya lakukan ketika anggota OSIS saya melanggar. Siapa anggota OSISnya itu satu angkatan sama saya. Saya lebih tepatnya saya akan deketin sih, karena saya satu angkatan itu beda. Mungkin saya lebih langsung tanya permasalahan dia itu melanggar apa. Nah, misalkan adik kelas saya yang melanggar, itu saya tanya angkatan dia, semua teman angkatan dia saya tanya sikap dia di OSIS itu kayak gimana. Nah, misalkan sudah, saya baru deketin orangnya. Saya cari tahu masalah dia apa. Setelah itu baru kita kasih pelanggaran yang sesuai sama tindakan dia. Ya, sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Eka Yulianti dari kelas 12 IPA 3. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaan ini bersifat umum. Apa solusi jika Anda bekerja dalam tekanan dalam organisasi? Pertanyaannya, apa solusi jika Anda bekerja dalam tekanan dalam konteks organisasi? Kepada para kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari kandidat nomor urut 3. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izinkan saya menjawab. Dalam setiap organisasi pasti tugasnya berat-berat. Nah, maka dari itu, kalau seandainya ada tugas, nggak usah terlalu dibawa perasaan, nggak usah terlalu dipikirin, jalanin aja. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1 dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang akan saya lakukan adalah, karena saya orang yang tidak ingin menunjukkan apa yang saya rasakan, saya lebih tepatnya akan menunjukkan
kesenangan saya. Saya kan tidak akan menunjukkan tekanan dalam hidup saya sendiri. Ya, sekian itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 4, dipersilakan menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam berorganisasi kita memang dituntut untuk bekerja dalam suatu tekanan. Itu merupakan hal yang biasa. Solusinya adalah kita jangan terlalu ambil pusing terhadap hal tersebut. Jalani dengan baik, lakukan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 2, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Solusi untuk bekerja dalam tekanan yaitu dengan cara kurangi beban pikiran. Gak usah terlalu dipikirin, jalanin satu-satu, selesaiin masalahnya satu-satu, dan tetap lakukan yang terbaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir dari Ketua OSIS SMA Negeri 12 Kota Bekasi periode 2020-2021 kepada Kak Altaf, dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya saya di sini, saya membutuhkan tanggapan dan jawaban dari keempat calon. Baik. Yang pertama, coba buatlah satu kalimat yang cukup membuat saya yakin atau teman-teman yakin untuk memilih kalian. Dan selanjutnya, jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan tidak amanah dalam menjalankan visi misi maupun tugas yang telah diberikan, apa yang akan kalian lakukan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kalian tidak amanah dalam menjalankan visi misi maupun tugas yang telah kalian rancang sebaik mungkin? Bagaimana cara kalian menyikapi jika kalian tidak amanah? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Altaf selaku Ketua OSIS atas pertanyaannya. Kepada para kandidat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit. Dimulai dari kandidat nomor urut 2. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Kak Altaf. Kalimat yang akan meyakinkan kita semua di sini untuk memilih saya adalah niat yang baik tentunya ada di pemimpin yang baik, dan saya sudah mempunyai niat tersebut. Dan kalau misalnya untuk bagaimana kalau saya tidak amanah, tentu kita semua di sini bakal memilih calon siapa yang akan memimpin dan dengan amanah. Tentunya hal yang pertama itu gak boleh gak amanah, itu sudah pasti. Tapi apabila misalnya saya tidak amanah, mungkin saya akan mengevaluasi diri saya. Kenapa tidak amanah? Kenapa tidak menjalankan visi misi? Lalu menjalankan kembali visi misi saya tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Altaf. Izinkan saya menjawab pertanyaan Kakak. Kalimat yang akan saya sampaikan, saya sesuai dengan misi saya menjadi pemimpin tauladan untuk seluruh warga di sekolah. Dan kalau seandainya saya tidak amanah dalam mengerjakan tugas saya akan menerima sanksi dari teman-teman saya ataupun orang yang melihat saya melanggar sanksi tersebut. Sekian jawaban saya, terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1, dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Altaf atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Kalimat yang akan meyakinkan kalian semua di sini untuk memilih saya adalah sesuai jawaban saya tidak akan loyo dalam mengerjakan tugas-tugas saya nanti. Untuk pertanyaan kedua, yaitu apabila saya tidak amanah nantinya, saya akan mengevaluasi diri saya sendiri. Saya akan mencari tahu mengapa saya tidak bisa amanah dalam menjalankan tugas saya. Ya mungkin itu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 4 dipersilakan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Setiap kandidat. Satu kandidat hanya akan memberikan satu pertanyaan untuk setiap kandidat lainnya. Kepada kandidat nomor urut 4, dipersilakan untuk bertanya kepada salah satu kandidat dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memberikan pertanyaan kepada teman-teman calon ketua OSIS nomor 1, 2, dan 3. Dalam satu organisasi pasti ada teman-teman kita yang tidak mau bekerja. Bagaimana cara saudara-saudara mengatasi orang yang tidak mau bekerja dalam tim? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas untuk bisa dispesifikasikan lebih detail lagi ke arah nomor urut berapa? Nomor urut 1. Kepada kandidat nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kandidat nomor 4 sudah memberikan pertanyaan. Sekarang mengatasi orang yang tidak mau bekerja di organisasi. Itu yang pertama sama seperti cara mengatasi orang yang melanggar aturan. Itu dengan cara mendekati orang yang bermasalah itu, orang yang tidak mau bekerja itu. Kita dekati apa masalahnya, kita cari tahu. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nomor urut 4 sudah jelas? Atau ingin menanggapi atau memberi pertanyaan lagi? Baik. Selanjutnya, kandidat nomor urut 3 dipersilakan untuk bertanya kepada salah satu kandidat dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Ya, izinkan saya masih pertanyaan ke calon ketua OSIS nomor urut 4. Apa yang membuat Anda ingin menjadi seorang ketua OSIS dan terinspirasi dari apa? Kepada kandidat nomor urut 4 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 3 dalam waktu 2 menit. Waktu diciptakan untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Sekian, terima kasih. Baik, kepada nomor urut 3 apakah sudah jelas atau ingin menanggapi atau pertanyaan kembali? Selanjutnya, kandidat nomor urut 2 dipersilakan untuk bertanya kepada salah satu kandidat dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, izinkan saya bertanya kepada kandidat nomor urut 3 mengenai visi Anda. Pada bagian siswa-siswi yang cinta keberagaman, tolong dijelaskan maksud dari cinta keberagaman dan apa yang akan kamu lakukan untuk membuat siswa-siswi di SMA Negeri 12 ini untuk mencintai keberagaman. Mengingat masih banyaknya kejadian mayoritas menginjak minoritas dan rasisme di kalangan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kandidat nomor urut 3 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 2 dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Maksud keberagamannya itu seperti mengadakan doktrin, karena di sekolah kan masih kayak banyak buang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu kita bisa buat bank sampah
Sekian jawaban saya, terima kasih. Apakah nomor urut 2 masih ingin menanggapi atau bertanya tentang jawaban dari nomor urut 3? Dipersilakan. Dalam waktu 2 menit. Di sini saya akan menanggapi keberagaman. Apa yang sudah dijelaskan dari kandidat nomor urut 3 itu masih membuat kita ambigu. Maksudnya keberagaman dengan bank sampah itu hubungannya apa? Dan yang biasa kita ketahui keberagaman di sini contohnya dari keberagaman SARA, itu yang maksud dari pertanyaan saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kandidat nomor urut 3, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 2 dalam waktu 2. Dipersilakan untuk bertanya kepada salah satu kandidat dalam waktu 2 menit. Waktu kandidat ada waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya apa yang Anda lakukan bila program kerja Anda tidak terlaksanakan? Tidak terlaksana saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kandidat nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu 2 menit, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada nomor urut 1 atas pertanyaannya. Apa yang akan dilakukan bila program kerja tidak terlaksana? Tentunya yang pertama adalah mengevaluasi hal apa yang dilakukan. Yang kandidat diberikan waktu 7 menit untuk berkampanye. Kepada nomor urut 1 dipersilakan. Dimulai ketika Anda berbicara. Bersama Nasio, kerja di Daweo, masa depan pasti berjaya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kepada nomor urut 2 dipersilakan. Waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Debersians, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Kalian pengen kan punya pemimpin yang amanah, cerdas, dan dapat membuat kegiatan yang kreatif. Jangan lupa pilih nomor 2. Bisa dilihat dari visi-misinya, dari program kerjanya. Udah keren banget kan? Jangan lupa nomor 2. Bersama 2, maju tanpa batas dan melampauinya. Kepada nomor urut 3 dipersilakan. Waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jangan lupa pilih nomor 3 ya, karena dengan nomor 3 kerja beda, kerja nyata pasti bisa. Sekian, terima kasih. Kepada nomor 4 dipersilakan. Waktu 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Jangan lupa pilih nomor 4 ya. Bersama kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat yang akan dipilih untuk mengikuti hari ini. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda dalam pemilihan ketua OSIS pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020. Karena satu suara Anda berharga untuk kebaikan SMA 12 ke depannya. Make voice, make future. Saya Nabila Salwa. Dan saya Yudha Prianto selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang biasa. Dubes bersuara begini.